Mereka tidak membawa minyaknya, sehingga pelita mereka hampir padam. Ketika mereka pergi ke warung untuk membeli minyak, sayang, mempelai sudah datang dan tidak mau menunggu. Mempelai itu masuk dengan rombongan, dan gadis-gadis yang ada, yang pada waktu itu disebut dengan gadis yang bijaksana, masuk ke dalam pesta. Hari-hari terakhir ini adalah hal yang penting. Tidak sibuk dengan diri kita. Siapkan yang utama di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu. Siapkan minyakmu. Siapkan pelitamu. Siapkan supaya engkau masuk dalam pestanya. Ada banyak jiwa-jiwa yang hari ini membutuhkan, tetapi mata kita nggak mampu melihatnya karena sibuk dengan diri sendiri. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan anak yang hilang. Dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat ke-32. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini kita tahu, si sulung ketika dia pulang, dia menanyakan, ada apa? Karena dia tidak tahu apa-apa. Ketika itu hamba yang ditanyanya, dia menjawab bahwa ayahmu mengadakan pesta untuk adikmu yang hilang. Dan adikmu sudah datang kembali. Maka si sulung itu menjadi marah. Kenapa dia marah? Karena si sulung ini tidak mau menyambut kedatangan adiknya. Si sulung ini menjadi marah karena alasan yang bukan karena adiknya datang, tetapi karena dia ingin punya pesta sendiri. Apa yang dimaksud dengan menginginkan punya pesta sendiri? Ketika ayahnya datang, si sulung itu marah dan berkata bahwa adiknya yang hilang itu telah berfoya-foya dan memboroskan hartanya. Sekarang pulang begitu menjadi gembel. Dia itu pulang enak aja. Sementara saya tidak pernah membantah perintah ayah. Kenapa? Kenapa anak yang memboroskan hartanya itu pulang dipestakan? Sementara saya yang taat tidak pernah dipestakan. Kenapa yang anak yang hilang itu datang diberi lampu tambun, sementara saya yang begitu taat, giat bekerja, tidak diberi anak kambing 1 ekor pun? Saudara, dari perkataan ini kita tahu bahwa si sulung menginginkan pesta. Dari 3 perumpamaan ini bercerita apa? Dari 3 perumpamaan ini bercerita tentang orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri tidak mengenali rencana Tuhan. Tidak mengenali hati Tuhan. Tidak mengenali kehendak Tuhan. Tidak mengenali orang-orang yang mencari Tuhan. Tidak mengenali orang-orang yang saat ini membutuhkan Tuhan. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Saudara, apapun alasan, engkau tidak akan pernah bisa masuk dalam pesta Tuhan. Pesta Tuhan adalah bukan pesta seperti orang dunia yang lakukan, yang makan dan minum. Pesta Tuhan adalah dalam masa tua yang besar ini. Ladang sudah menguning. Ada satu pesta yang sangat luar biasa, di mana bangsa-bangsa sedang mencari Tuhan. Gelombangnya itu begitu luar biasa, yaitu gelombang orang-orang yang mencari Tuhan. Gelombang orang-orang yang haus akan kebenaran. Dan mereka yang tidak ada dalam daftar undangan, mereka masuk dalam daftar undangan. Tetapi umat Tuhan bisa yang di dalam undangan, bisa tidak dapat masuk dalam undangan. Ini adalah hari-hari yang terbalik. Hari-hari di mana orang yang di dalam bisa menjadi orang yang di luar.
Tetapi orang yang di luar bisa menjadi orang yang di dalam.